Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Presbiter GKIB Jemaat Sion Jahat Tenggarong menyampaikan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu ke-18 sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapannya. Pelayan firman pada ibadah ini adalah Pendeta Dela Telamronua SSI Teol. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita tahbiskan ibadah kita pada saat ini dalam satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Surat 1 Korintus pasalnya yang ke-15 ayatnya yang ke-58 yang menjadi nas pembimbing kita di minggu ke-18 sudah Pentakosta menyatakan, "Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia." Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu.
dan dengan kerendahan hati mari kita mengaku akan dosa-dosa kita. Ya Allah yang kudus dan penuh kemurahan, kami menyadari dan mengakui di hadapan-Mu hakikat kami yang berdosa dan rapuh, sehingga cepat untuk berbuat jahat dan lambat untuk berbuat baik. Kami menyadari dan mengaku akan kelemahan kami dan sikap hidup yang mementingkan diri. Engkau mengetahui betapa sering kami berdosa, mengembara dari jalan-Mu, menyia-nyiakan pemberian-Mu dan melupakan kasih-Mu. Ya Allah Maha Kasih, kasihanilah kami orang-orang yang telah malu dan menyesal ini, karena dalam segala hal kami telah menyakiti hati-Mu. Ajarlah kami untuk membenci kesalahan yang kami lakukan. Bersihkanlah kami dari dosa demi nama anak-Mu yang kekasih. Tolonglah kami ya Allah yang pengasih, agar kami hidup dalam terang dan berjalan pada jalan-Mu sesuai perintah Yesus Kristus Tuhan kami. Demikianlah pengakuan umat-Mu. Dengarlah ya Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, bagi setiap orang yang telah mengaku dosanya dan bertobat, ingatlah firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Yesaya, pasalnya yang ke-44 ayatnya yang ke-22 yang menyatakan, Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Berdasarkan firman Tuhan ini, maka sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengarkan perintah hidup baru sebagaimana tertulis di dalam surat 2 Timotius pasalnya yang keempat, surat 2 Timotius pasalnya yang keempat, ayatnya yang kelima, yang menyatakan, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Sampai sedemikian jauh perintah hidup baru bagi kita semua. Roh Kudus nolong kita untuk mewujudkan kemuliaan Allah dalam hidup dan kesaksian kita di dunia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan masuk di dalam pemberitaan firman-Nya. Namun sebelum kita membaca, merenungkan dan menghayati firman Tuhan pada saat ini, marilah kita berdoa memohon bimbingan dan tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan, bukalah hati dan pikiran kami, serta terangilah dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar ketika firman-Mu ini ditaburkan atas kami, benih firman-Mu dapat bertumbuh di tanah hati kami yang subur dan menghasilkan buah-buah kebenaran. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami umat-Mu
hatimu siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan. Haleluya. Pembacaan firman Tuhan pada hari ini dari Kisah Para Rasul 19 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12 yang menyatakan, ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Akan tetapi mereka menjawab dia, belum, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Lalu kata Paulus kepada mereka, kalau begitu, dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis? Jawab mereka, dengan baptisan Yohanes. Kata Paulus, baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat, dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada dia yang datang kemudian daripada, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus di atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Selama 3 bulan Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitaannya, ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya. Mereka tidak mau diyakinkan, malahan mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka, dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Hal ini dilakukannya 2 tahun lamanya, sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Oleh Paulus, Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit. Maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya menetap di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua dan selamat memasuki minggu pertama di bulan yang baru ini, di bulan Oktober di tahun 2020. Kiranya kita tetap semangat dan penuh sukacita kendati kita masih diperhadapkan dengan wabah pandemi COVID-19 di tengah-tengah kehidupan kita saat ini. Saudara-saudaraku yang terkasih, saat ini kita memasuki minggu ke-18 sesudah Pentakosta,
Dan tema yang akan kita renungkan bersama-sama pada hari ini diberi judul Kegigihan dan Ketekunan dalam Melayani. Saudara-saudaraku yang terkasih, banyak kita saksikan bersama para pendeta yang diutus oleh Tuhan untuk melayani di tengah-tengah jemaat. Mereka melayani dengan penuh dedikasi yang tinggi. Mereka melayani dengan penuh semangat, penuh sukacita. Bahkan meskipun ada para pendeta yang ditempatkan untuk melayani di satu jemaat yang kecil, terpencil dan terpelosok, jauh dari kota, jauh dari pusat keramaian, tidak ada fasilitas secara umum, bahkan juga ada yang belum memiliki penerangan di desa tempat di mana mereka melayani. Ada yang baru merintis pos-pos pelayanan dengan berjalan kaki sampai berhari-hari. Ada juga untuk menuju medan pelayanan mereka harus naik perahu atau pompong atau ketinting. Mereka harus melewati arus sungai yang deras dan tentunya sangat beresiko dan berbahaya, mengancam diri mereka. Namun saudara-saudaraku yang terkasih, itu semua dapat mereka jalani dengan penuh kegigihan dan ketekunan demi sebuah panggilan pelayanan yang Tuhan percayakan bagi mereka, yaitu untuk memperkenalkan Kristus di dalam kehidupan beriman mereka. Saudara-saudaraku, ada seorang sahabat pendeta di mana ketika ia menerima SK penempatan di salah satu jemaat perkampungan, banyak para pelayan yang mungkin menghindar, tidak senang, tidak suka ketika ditempatkan di tempat kecil, terpencil dan terpelosok. Namun ketika saudara kami ini mendapat penugasan ke kampung, justru ia mengaku sangat senang dan gembira bahwa bertugas di kampung adalah impiannya atau yang ia impi-impikan selama ini. Bertugas di kampung itu sangat sulit, tutur katanya. Banyak sekali keterbatasan, namun dapat ia jalani dengan penuh kebahagiaan. Saudara-saudaraku, hal inilah yang merupakan gambaran pelayanan yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Ia adalah seorang pribadi yang luar biasa dalam pelayanan yang ia lakukan. Kalau kita lihat bersama pada ayat yang pertama, di situ dikatakan bahwa ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Saudara-saudaraku yang terkasih, itu semua dapat dijalani oleh Rasul Paulus. Berpelayanan baik kota, daerah sampai ke pedalaman sekalipun.
itu terjadi semua karena kekuatan dan tuntunan Roh Kudus, sehingga Rasul Paulus dimampukan oleh Tuhan untuk melaksanakan tugas pelayanannya dengan penuh tanggung jawab. Bagi Rasul Paulus, pelayanan itu adalah segala-galanya. Meskipun banyak tantangan di dalamnya, ada orang yang tidak suka, ada orang yang tidak senang, ada orang yang membenci keberadaan Paulus dalam memberitakan Injil Kristus. Namun dia tetap terus berkarya. Ia tidak mau membuang-buang waktunya dengan orang-orang yang menolak Injil Kristus. Ia tetap mengerjakan panggilan Tuhan melalui sebuah karya pelayanan dengan penuh tanggung jawab dan keseriusan. Memang tantangan demi tantangan tidak pernah putus dari pelayanan yang ia lakukan. Namun tidak sedikit pun melemahkan semangat kerja layan Rasul Paulus untuk tetap berkarya bagi Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, melalui firman Tuhan di saat ini hendak mau mengajarkan kepada kita semua yang pertama, hanya oleh kuasa dan tuntunan Roh Kudus yang memampukan para pelayan-pelayan Tuhan, bahkan kita semua orang percaya, untuk tetap kuat, tabah, sabar, tekun dan gigih dalam menjalani hidup dan kehidupan kita, baik itu di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah pelayanan, bahkan di tengah-tengah usaha dan pekerjaan kita. Semua ketika kita dapat melakukannya bukan karena kekuatan kita, bukan karena kita mampu, bukan karena kita hebat, bukan karena kita pandai, tetapi kita bisa melakukan semua hal di tengah-tengah dunia ini karena anugerah Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, firman Tuhan pada saat ini di masa-masa pandemi COVID-19 yang saat ini kita saksikan bersama, semua serba penuh kesulitan dan kesukaran serta pergumulan. Kita diajak untuk tetap berjuang meskipun berat tantangan yang kita hadapi. Kita diajak untuk tidak boleh berputus asa. Kita diajak untuk tetap melayani sesama, untuk menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah. Kita diajak untuk tidak berhenti, untuk mengerjakan hal-hal yang baik dan positif di tengah-tengah hidup dan kehidupan kita. Bila kita menemukan tantangan dan rintangan, percayakanlah semuanya itu hanya kepada Tuhan. Dia yang akan memperlengkapi, Dia yang akan mencukupkan segala kebutuhan-kebutuhan hidup kita, baik kebutuhan-kebutuhan secara jasmani, bahkan kebutuhan-kebutuhan secara rohani. Ingatlah, Bapak, Ibu, saudara-saudara, firman Tuhan mengatakan bahwa jika aku harus hidup, biarlah hidup yang aku jalani adalah hidup yang memberi buah. Lakukan yang terbaik
bagi Tuhan. Jika kita dipanggil Tuhan dalam kematian, bagiku hidup atau mati sekalipun adalah sebuah keuntungan, karena kita sudah mengerjakan yang terbaik dalam hidup kita bagi sesama untuk kemuliaan nama Tuhan. Selamat hari Minggu, tetap menjaga kesehatan, tetap sukacita, sabar menghadapi segala hal. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Di jalan hidup yang bebas sepi, orang sedih menendang. Mereka bertawa-tawa, dalam kasih dan menang. Makanya aku Bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, marilah kita berdiri untuk bersama-sama mengucapkan dan mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing. Kita berkata, aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdoa syafaat. Kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih atas kemurahan dan kebaikan Tuhan yang senantiasa menyertai dan memelihara hidup dan kehidupan kami. Dari hari ke hari, bulan ke bulan, bahkan tahun demi tahun kehidupan kami. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena kami sudah dihantar oleh Tuhan memasuki minggu pertama di bulan yang baru, di bulan Oktober,
tahun 2020 ini. Terima kasih untuk kekuatan, kesehatan, kemampuan yang Tuhan anugerahkan bagi kami semua. Sehingga di hari Minggu yang kudus dan mulia ini, kami boleh bersama-sama berkumpul dengan keluarga kami untuk bersekutu, memuji dan membesarkan nama Tuhan. Bahkan di dalamnya kami telah mendengarkan sapaan firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang telah kami renungkan bersama-sama pada saat ini menjadi bagian yang utuh dalam kehidupan beriman kami, agar kami mampu untuk mempraktekkan, memberlakukan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Bersama dengan keluarga, di tengah-tengah pelayanan persekutuan, bahkan di tengah-tengah masyarakat, bahkan juga usaha dan pekerjaan kami. Bapa di surga, Bapa yang maha baik, pada saat ini ya Tuhan, kami mau menopang di dalam doa bagi pemerintah, bangsa dan negara kami Indonesia. Engkau yang membentuk, Engkau yang menghadirkan bangsa kami di tengah-tengah dunia ini. Semua karena anugerah dan rahmat-Mu yang besar, sehingga bangsa ini boleh menjadi bangsa yang besar, bangsa yang kuat dan maju. Bahkan kendati di tengah-tengah keterpurukan yang saat ini terjadi atau yang dialami oleh negeri kami percaya Tuhan tidak pernah tinggal diam. Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan bangsa negara kami. Biarlah Tuhan Yesus yang akan melawat dan memulihkan bangsa kami dari segala bentuk krisis, bahkan juga pergumulan persoalan terjadi di tengah-tengah bangsa dan dunia ini. Berkati dan berikan hikmat, kekuatan bagi para pemimpin-pemimpin kami, baik itu Bapak Presiden, Wakil Presiden, beserta dengan jajarannya, baik pusat, daerah sampai pelosok pedesaan sekalipun. Tuhan memberkati para pemimpin-pemimpin kami. Berikanlah mereka kekuatan, berikanlah mereka hikmat dan kebijaksanaan, agar dalam mengambil satu keputusan, hikmat Tuhanlah yang menjadi bahagian dalam kehidupan mereka. Kami mau berdoa ya Tuhan, pemerintah yang bersinergi bersama dengan Polri TNI, ketika saat ini kami sedang bergumul juang menghadapi masa-masa pandemi virus COVID-19 ini ya Bapa, semua serba kesulitan dan kesukaran melanda kehidupan bangsa dan dunia ini. Kami mohon Tuhan Yesus, biar Engkau menggerakkan dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar para pemimpin-pemimpin kami ini dapat mengatasi dan menangani masalah kesehatan ini dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Bahkan Tuhan juga memberkati setiap tenaga medis yang melayani masyarakat yang saat ini terpapar karena COVID-19. Berikan selalu kekuatan, kesehatan, hikmat, kebijaksanaan, bahkan kesabaran bagi mereka, agar di dalam mereka mendedikasikan diri mereka, mengabdikan diri mereka untuk sebuah pelayanan bagi setiap orang yang terpapar. Biarlah kasih karunia-Mu Tuhan menjadi bahagian dalam kehidupan mereka semua. Berkati keluarga, orang-orang yang mereka kasihi, yang saat ini juga berada di rumah, yang mana mereka harus tinggalkan karena demi tugas panggilan pelayanan di dunia kesehatan. Tuhan jaga dan lindungi semua orang-orang yang mereka cintai dan kasihi. Bahkan kami juga mendoakan bagi setiap mereka yang berduka cita karena kehilangan orang yang mereka cintai dan kasihi karena terpapar COVID-19 ini. Biarlah penghiburan yang sejati yang berasal daripada-Mu Tuhan nyatakan dalam hidup dan kehidupan mereka. Kami juga menggumuli bagi setiap orang yang saat ini kehilangan pekerjaan terdampak COVID-19. Tuhan anugerahkan mereka selalu sukacita dan damai sejahtera, sehingga di tengah-tengah masalah pergumulan khususnya ekonomi, mereka tidak putus asa dan menyerah dengan keadaan yang saat ini terjadi. Biarlah dengan pengharapan dan iman yang teguh, Tuhan buka jalan. Tuhan akan memberikan berkat dan anugerah-Mu senantiasa memenuhi kehidupan rumah tangga mereka, dan juga mencukupkan segala keperluan mereka, kebutuhan-kebutuhan mereka, baik kebutuhan secara jasmani bahkan rohani. Kami juga berdoa dan bergumul ya Tuhan, khususnya di tengah-tengah kehidupan berjemaat GPIB Jemaat Sion Jahat Tenggarong. Tuhan tahu segala
pergumulan yang kami hadapi di saat-saat ini ya Bapa. Baik mereka yang bergumul karena sakit penyakit, Tuhan tolong kuatkan iman mereka, agar dengan ujian iman yang hadir dalam kehidupan mereka, dengan kelemahan sakit penyakit yang mereka derita, Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan kuasa yang sempurna, agar mereka tidak larut dalam kesedihan dan juga keputusasaan. Namun dengan kehadiran dan pendampingan suami, istri, anak, cucu, menantu, keluarga besar yang ada, itu yang akan memberikan semangat bagi mereka yang menderita sakit untuk boleh mengucap syukur dan mendapatkan kesembuhan yang berasal daripada Tuhan. Bahkan kami mendoakan bagi mereka yang saat ini masih dalam perawatan, yang masih terus secara rutin berobat ke rumah sakit. Tuhan memberkati setiap usaha dan upaya mereka agar boleh membuahkan hasil yang terbaik untuk memulihkan kesehatan mereka masing-masing. Ya Tuhan, kami juga berdoa dan bergumul bagi warga jemaat-Mu yang saat ini dalam rumah tangga mereka sedang mengalami keretakan dalam rumah tangga, yang mengalami berbagai macam persoalan dan pergumulan. Tuhan tolong satukan kembali mereka, agar mereka boleh rukun dan harmonis, dan mereka boleh mengingat janji perkawinan yang mereka ucapkan untuk tetap setia dalam suka dan duka, dalam untung dan malang, bahkan dalam segala sesuatu yang terjadi. Mereka tetap memegang janji setia mereka untuk bersatu sampai kematian yang memisahkan. Kami juga bergumul dan mendoakan bagi mereka yang belum mendapatkan keturunan dalam rumah tangga. Kami mohon Tuhan, buka jalan bagi mereka, berikanlah mereka kesabaran dalam menantikan jawaban Tuhan atas kehidupan mereka, dan biarlah pengharapan mereka tidak pernah menjadi sia-sia ketika mereka mempertaruhkan semuanya dalam iman percaya kepada Tuhan. Kami juga mengucap syukur apabila di tengah-tengah jemaat-Mu mereka bersuka cita atas pertambahan usia kelahiran dan perkawinan yang Tuhan anugerahkan bagi mereka. Biarlah hari-hari ke depan yang akan mereka tapaki semakin hari semakin bijaksana dan semakin hidup setia di dalam Tuhan. Kami mau mendoakan juga bagi mereka yang mengucap syukur dan bersuka cita karena pertambahan anggota keluarga dalam hidup mereka dalam proses kelahiran seorang anak. Biarlah Engkau berkati anak yang sudah dilahirkan, agar para orang tua dapat mendidik dan membesarkan dalam tanggung jawab iman, agar anak-anak yang dilahirkan dihadirkan di tengah dunia ini boleh menjadi anak yang hidup setia takut akan Tuhan dan berguna menjadi berkat bagi sesama demi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami juga mengucap syukur apabila ada tengah-tengah jemaat-Mu yang berhasil dalam studi, yang berhasil dalam usaha pekerjaan. Biarlah syukur yang mereka naikkan boleh menjadi hormat dan kepujian bagi nama Tuhan. Kami mendoakan bagi setiap pelayan-pelayan Tuhan yang Tuhan percayakan untuk membangun jemaat di tempat ini, pendeta, diaken dan penatua, unit-unit misioner, pegawai dan poster. Tuhan memberkati kami semua agar kami tetap semangat dengan penuh sukacita, tekun, setia dalam mengemban panggilan pelayanan Tuhan percayakan bagi kami semua. Berikan kesehatan bagi kami semua para pelayan-pelayan-Mu Tuhan, agar dengan kesehatan yang baik kami dimampukan untuk mengerjakan apa yang menjadi tanggung jawab pelayanan yang dipercayakan Tuhan bagi kami semua. Terima kasih Bapa di surga, apabila saat ini kami memohon kepadamu. Besok kami akan memasuki minggu sepekan yang baru. Kami diperhadapkan dengan berbagai macam aktivitas dan tugas-tugas kami. Berjalanlah bersama dengan kami ya Tuhan, sebab kami sadar tanpa Tuhan kami tidak akan dapat melakukan hal-hal yang baik di tengah-tengah dunia ini. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, dengarkanlah doa dan permohonan kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga yang telah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan di dalam ibadah ini melalui pemberian sukarela guna menunjang pelayanan gereja dengan mengingat pesan Alkitab dalam 2 Korintus 8 ayat 12 dan 13 yang menyatakan, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapatkan keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Tuhan Yesus memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan dalam doa bersama. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami, yaitu umat yang telah Engkau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur ini sebagai berkat bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan sejahtera, laksanakan firman Tuhan yang telah kita dengar, dan jadilah saksi Kristus dimanapun kita diutus. Utuslah